Satu hari menjelang keputusan Fed yang akan diumumkan besok malam atau lebih tepatnya Kamis dini hari. Tapi kira-kira ada apa saja yang menjadi faktor penggerak market, termasuk juga yang terjadi tadi malam. Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang dari data ekonomi yang sebetulnya kategorinya tingkat rendah atau lebih tepatnya mungkin second layer ya. Yang kita lihat dari data manufacturer, dan itu adalah dari New York Empire State Manufacturing Index. Yang ternyata resultnya adalah angkanya relatif turun tajam dibandingkan previous dan bahkan dikatakan sebagai yang terburuk sampai ya kurang lebih mirip dengan waktu terjadinya di April ya. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan Federal Reserve. Ada dua kabar yang juga bersinggungan kali ini. Yang pertama kabar bagus, yang kedua mungkin kabar yang lebih bagus. Yang pertama tentunya datang dari Stephen Miran yang dikatakan sudah resmi sah menjabat sebagai gubernur Fed at least sampai Januari 2026. Kemudian dia akan bergabung dengan para pejabat lainnya untuk menentukan apakah minggu ini akan terjadi pemangkasan 50 atau 25 basis point. Atau mungkin ke depannya masih ada agendakah untuk melakukan pemangkasan tersebut atau tidak. Lalu kemudian dari Lisa Cook yang statusnya secara hukum resmi masih tetap menjabat sehingga tidak layak untuk dipecat oleh Presiden Trump. Well, setidaknya untuk saat ini kita masih menyimpulkan bahwa belum ada kasus hukum yang menghukum seorang Lisa Cook untuk melepas jabatan tersebut. Nah, di sisi lain ada kabar gembira, yaitu kaitannya dengan stimulus China yang kelihatannya ini semakin memperkuat alasan kenapa Hang Seng ataupun pasar ekuitas China setidaknya masih punya peluang untuk mulai kenaikan lebih lanjut. Oke, kita lihat dari sini data ekonomi yang tadi malam muncul, yaitu data New York Empire State Manufacturing Index, angkanya adalah minus 8,7. Kalau kemarin saya sempat singgung, kalaupun misalkan ini data tingkat 2 atau layer kedua yang harusnya tidak memberikan harapan ataupun mungkin mengganggu sentimen market ke FOMC meeting besok, maka yang terjadi adalah kalau misalkan pun data tersebut jelek, itu hanya menggambarkan kondisi ekonomi ataupun aktivitas ekonomi yang cenderung melambat. Dan persis dengan dugaan kita bahwa data tersebut adalah data yang paling buruk. Bahkan kalau kita compare dengan previousnya 11,9 turun sampai minus 8,7, itu berarti menandakan ada tanda-tanda melambatnya aktivitas manufaktur di New York tentunya, divisi atau di distrik New York yang saat ini bisa dibilang ini adalah salah satu distrik yang cukup bisa dibilang dicermati oleh para pelaku pasar karena kondisinya ini akan memberikan gambaran secara keseluruhan. Jadi ada 3 data regional yaitu Chicago, kemudian Philadelphia dan juga terakhir adalah New York. Jadi kalau misalkan ketiga data ini menunjukkan angka yang relatif relevan dengan kondisi manufaktur sebenarnya, maka hampir bisa dipastikan perlambatan aktivitas ekonomi di Amerika sedang terjadi. Nah, berarti kalau begitu meskipun ini tidak memberikan perubahan apapun terhadap keputusan Fed besok, tapi minimal dengan tanda-tanda perlambatan ini, setidaknya market ataupun investor global mengetahui kondisi yang sebenarnya dari kondisi market atau at least aktivitas ekonomi. Nah, apakah ini akan mendukung untuk pemangkasan tambahan? Bisa ya, bisa tidak. Yang jelas posisinya sangat-sangat mempengaruhi US dollar tadi malam, dan kita melihat emas bergerak naik sampai ke 3685 tadi malam, dan bahkan hari ini atau siang hari ini masih tetap berlanjut sampai ke mendekati level 3700. Oke, inilah berita terbaru terkait dengan nasib Lisa Cook dan juga Stephen Miran. Yang jelas Lisa Cook selamat dari posisinya, dari posisi pemecatan tentunya, karena banding yang diupayakan oleh Trump ditolak oleh pengadilan banding, dan juga demikian pula permintaan dari Departemen Kehakiman untuk memprioritaskan ataupun menunda putusan pengadilan sebelumnya untuk memecat Cook, atau lebih tepatnya melarang Trump untuk memecat Cook, itu ditunda. Ternyata keduanya tidak sah, sehingga akhirnya kita punya kesimpulan bahwa ya hari ini harusnya agenda yang paling utama adalah Lisa akan tampil ataupun bergabung kepada Fed untuk melakukan voting. Tapi catatannya teman-teman, Trump sepertinya masih kurang puas dan dia akan melakukan banding kepada Mahkamah Agung. Tapi waktunya cukup berdekatan dengan FOMC hari pertama, sehingga dia harus segera, ya kita bilang, ya berarti dia harus segera untuk mewujudkan itu, dan berarti keputusan Mahkamah Agung harus segera diputuskan. Kalau tidak, berarti Lisa tetap sah sebagai pejabat, dan mungkin kita akan lihat dia memberikan dukungan apakah memangkas 25 basis point atau mungkin dia sama sekali tidak mendukung pemangkasan tersebut. Karena in case ternyata ini adalah faktor yang bisa dibilang balas dendam kepada Trump. Tapi semoga saja tidak terjadi. Apapun yang terjadi pada kasus hukumnya seharusnya tidak mempengaruhi seorang Lisa Cook dalam memutuskan atau memberikan hak suaranya di dalam Dewan Gubernur Fed nanti malam.
Oke, kemudian Stephen Miran secara resmi sudah sah diangkat dan juga disahkan oleh Senat Amerika. Seperti yang sudah kita duga, dia akan masuk menjadi pejabat sampai ke bulan Januari, ya Januari 2026, dan menggantikan Adriana Kruger. Oke, kalaupun misalkan jabatan yang sebelumnya sebagai tim ekonomi Amerika, dalam hal ini adalah Donald Trump, maka posisi tersebut masih tetap dia jabat, walaupun dengan status di freeze atau dibukukan sementara waktu sampai batas waktu Januari tentunya. Nah, kenapa dia tidak melepas? Karena dia punya agenda untuk kembali ke tim ekonomi Amerika. Padahal ini adalah tim ekonomi dari Donald Trump. Nah, tapi yang jelas dengan maksudnya Miran di sini, berarti akan ada posisi di mana market melihat mungkin nantinya dalam voting itu akan ada satu yang mungkin menjadi pembeda, dan mungkin saja dia lebih memilih kepada aggressive easing ataupun aggressive cut rates, dengan posisi satu-satunya berarti Miran. Tapi apakah Waller juga akan mendukung itu? Saya ragu untuk Waller mendukung 50 basis point. Tapi pada dasarnya Waller dan juga Bowman itu kemungkinan akan mendukung cut rate. Sehingga kemungkinan kita akan dapat yang seru, yaitu kaitannya dengan apakah dot plot menunjukkan 1 atau 2 kali atau 3 kali cut rate di 2025. Nah, lalu kemudian yang juga menjadi isu lain, yang pertama datang dari China yang dikabarkan akan semakin memperkuat bagaimana caranya untuk mendukung kepada tingkat konsumsi domestik. Berarti mereka mencoba untuk mengangkat konsumsi domestik itu, sehingga itu diartikan oleh pasar sebagai peluang untuk tampil dengan stimulus terbaru. Yang kedua adalah terkait dengan James Bullard. Mantan pejabat Fed ini mengatakan dirinya tertarik untuk menjadi ketua Fed di periode berikutnya, pengganti Jerome Powell, tapi dengan catatan asalkan Fed tetap independen. Saya rasa ini menjadi penegas yang mungkin secara tidak langsung menyentil kepada Donald Trump ya. Posisinya dia tahu kondisi saat ini Fed sedang menjadi sorotan dan bahkan menjadi mungkin sasaran empuk bagi Trump. Nah, tapi pada dasarnya dia juga mendukung untuk pemangkasan 75 basis point sampai ke akhir tahun 2025. Dengan catatan juga dia melihatnya adalah kondisi inflasi saat ini, kalaupun misalkan dipengaruhi oleh tarif, kelihatan itu hanya dampak sementara. Yang mana pernyataan seperti itu adalah pernyataan yang dicari-cari oleh Donald Trump sebagai tanda bahwa para pejabat mendukung keputusan dia untuk melakukan penurunan suku bunga. Nah, berarti yang menjadi concern berikutnya adalah apakah Trump akan bersedia untuk mengangkat Bullard menjadi penggantinya atau tidak. Sampai saat ini Trump hanya menyampaikan ada 3 nama yang di dalam pandangannya dan dia favoritkan untuk menjadi pengganti Powell, tapi tidak disebutkan siapa saja. Dan yang terakhir adalah Scott Bessent mengatakan bahwa Amerika tidak akan melakukan tarif lebih tinggi untuk China, menghukum mereka atas pembelian minyak Rusia, kecuali kalau misalkan Eropa juga melakukan. Jadi dalam hal ini sepertinya sesuai dengan dugaan kita ya. Beberapa waktu terakhir kita sempat membahas ada kecenderungan bahwa Amerika berusaha untuk menghindari tarif untuk China yang berlebihan supaya dia tidak terganggu terkait dengan kesepakatan gencatan senjata tarif sampai November. Nah, berarti kalau begitu dia coba mengumpankan Uni Eropa supaya berani untuk melakukan tarif ataupun sanksi tarif. Kita akan lihat ya di sini posisi Uni Eropa pun masih enggan untuk melakukan tarif tambahan untuk China ataupun bahkan India. Tapi yang menjadi persoalan adalah apakah ini berarti menandakan ada kekhawatiran bahwa China bisa menyetir semua negara tersebut. Bisa jadi ya, kalau misalkan China diharapkan untuk menekan atau membantu menekan Rusia mengakhiri peperangan, saya rasa ini menjadi isu utama yang akan dipertimbangkan ke depan. Kalau begitu kita lihat dari sisi pandangan yang semakin banyak bermunculan dari beberapa bank kaitannya dengan FOMC besok. Oke, kalau kemarin kita sempat membahas terkait dengan pandangan Goldman Sachs, JP Morgan, ataupun bahkan Morgan Stanley yang optimis untuk pemangkasan suku bunga 3 kali, bahkan sampai 5 atau 6 kali, seperti Morgan Stanley sampaikan di 2026. Kali ini ada penyampaian yang kecenderungannya adalah peringatan. Nada peringatan pertama datang dari HSBC yang mengatakan bahwa ada ambang batas yang cukup tinggi untuk Fed, sehingga kalau itu tidak dilalui atau tidak bisa dicapai oleh Fed, kemungkinan market akan berujung kepada kekecewaan. Ambang batas yang dimaksud adalah terkait dengan cut rate 140 basis point secara keseluruhan sampai akhir 2026. Berarti kalau begitu 25 mungkin kali 6 ataupun 6 kali 25 basis point sampai 2026. Atau bisa saja 3 kali 50 atau dengan ya komposisi macam-macam, tapi yang jelas selama 2 tahun ke depan, artinya dari akhir tahun ini sampai ke tahun 2026 itu masih diharapkan terjadi siklus pemangkasan suku bunga. Kalau misalkan batas itu tidak dilalui ataupun tidak dipenuhi oleh Fed, kemungkinan market akan berujung kecewa dan kita akan lihat dolar akan rebound. Itu yang dikatakan oleh HSBC.
Kemudian yang kedua dari TD Securities yang mengatakan, hati-hati, Powell bisa memberikan kekecewaan pada market. Mereka masih mempertahankan opsi bahwa cut rate kemungkinan cuma 2 kali, itu persis dengan dot plot terakhir di bulan Juni, kemudian 1 kali di 2026. Lalu kemudian yang tak kalah menarik adalah pernyataan mereka memperingatkan bahwa nantinya pasar akan kecewa, terutama bagi pelaku pasar yang mengharapkan cut rate di bulan Oktober dan Desember. Jadi pada dasarnya dia melihat ada kondisi di mana pembalikan dari semua estimasi ataupun ekspektasi market. Nah, yang kami lakukan dari sejak live talk show di Jackson Hole Symposium kemarin bersama Tommy Zhu, kita melihat ada potensi di mana kemungkinannya market akan melihat pengulangan seperti yang terjadi di tahun 2024. Itu berarti akan ada terjadi 3 kali pemangkasan 25 basis point. Hanya saja dengan catatan di sini apa yang disampaikan oleh HSBC itu sesuai dengan pandangan kami juga. Karena posisinya kalau misalkan ternyata tidak sesuai ekspektasi, maka pemangkasan 25 basis point di hari Rabu itu akan sangat sia-sia. Yang akan berarti berujung kepada kekecewaan market, sehingga kalau memang ternyata tidak diikuti dengan pernyataan yang relatif dovish, itu akan membuat semua market akan berbalik turun, terutama emas dan juga indeks saham. Kira-kira apakah ini akan membuat pasar runtuh atau kita akan lihat rally selanjutnya? Semua akan bergantung pada Powell dan juga kawan-kawan. Oke, data untuk malam nanti kita akan perhatikan retail sales. Cermati data tersebut. Kalaupun misalkan kita lihat ekspektasi untuk retail sales utama turun dari 0,5 menjadi 0,2%, catatan yang juga tidak kalah menarik adalah core retail sales yang ternyata ada ekspektasi atau perkiraan naik tipis dari 0,3 menjadi 0,4%. Tapi pada dasarnya, kalaupun misalkan kita lihat dengan ekspektasi yang ada, maka diharapkan semua ini datanya relatif melemah. Karena itu berarti ada indikasi mulai melemah gara-gara pemecatan ataupun PHK dari beberapa ataupun pebisnis atau di kalangan perusahaan. Yang artinya berarti tingkat daya beli masyarakatnya relatif berkurang dengan menaiknya atau meningkatnya pemecatan. Nah, kalau begitu berarti ini konsekuensinya tentunya akan mempertimbangkan pasar tenaga kerja dan melambatnya ekonomi. Sehingga akhirnya Fed bisa saja memutuskan besok untuk memangkas 3 kali atau mungkin lebih. Atau mungkin berujung kecewaan. Tapi yang jelas semua masih tetap terbuka dan semua bergantung pada Powell.